Baik saudara-saudara, pada pagi ini saya mau kita memusatkan bagaimana kita selalu diminta Tuhan untuk berbuat semaksimal mungkin dalam pekerjaan. Terpusat pada Mazmur 90 ayat 12 dan Lukas 14 ayat 28. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini sebenarnya ayat ini ditulis Raja Daud, tetapi Raja Daud mengutip dari tulisan Nabi Musa. Ini sebenarnya tulisan Nabi Musa ayat itu. Kenapa? Karena Nabi Musa setelah dia memimpin bangsa Israel mau tiba ke tanah Kanaan, dia pikir-pikirkan 40 tahun dia belajar di perguruan tinggi Mesir dan di istana kerajaan. Setelah itu 40 tahun dia harus belajar kerendahan hati menjadi gembala. Setelah dia merasa tidak mampu, bergantung penuh dia kepada Tuhan, Tuhan panggil dia kembali untuk memimpin satu perjalanan yang berat, memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Jadi dia katakan, ajarlah kami Tuhan menghitung dari kami. Dan dia merasa puas oleh karena kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, dia buat semuanya. Periode tersebut sangat bermanfaat kepada dirinya, terlebih juga kepada bangsa Israel. Karena dia sebenarnya sudah punya kesempatan jadi Firaun, tetapi karena dia dekat selalu belajar kepada Tuhan, dia rela juga menjadi gembala kepada belantara. Namun demikian dia tahu bahwa berjalan dengan Tuhan itu selalu indah. Itu sebabnya Nyonya White katakan, walaupun kamu berjalan di padang pasir, di lembah, naik gunung, kalau itu jalan Tuhan, jalanlah. Karena jalan Tuhan itu selalu berjalan yang indah. Lukas 14 ayat 8. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini menyuruh kita untuk selalu berpikir, mengadakan rencana, mengadakan satu perhitungan juga, supaya jangan dipermalukan. Karena anak Tuhan yang disebut kamu bukan jadi ekor, kamu kepala. Artinya setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Tuhan itu selalu the best solution. Ini yang penting bagi kita sebenarnya. Jangan umpamanya dibuat satu kebijakan yang serampangan. Itu namanya bukan anak Tuhan, itu namanya ekor. Tetapi anak Tuhan itu selalu konsep-konsepnya selalu yang terbaik, yang the best. Baik saudara-saudara, kenapa ini penting? Saya rasa pada rapat akhir tahun ini, inilah yang harus kita ketahui. Ya. Menghitung hari-hari kami atau katakan tadi evaluasi. Saya rasa di sini pun kita akan evaluasi juga nanti apa yang kita sudah kerjakan. Setelah itu kita lihat bagaimana mungkin nanti supaya anggaran tahun berikutnya berjalan dengan baik. Ya. Kalau di sekolah itu ada yang namanya self evaluation. Para dosen disuruh mengevaluasi diri. Setelah itu mahasiswa mengevaluasi dosen. Setelah itu rektorat mengevaluasi dosen. Jadi 3 dimensi. Mahasiswa mengevaluasi dosen. Tidak peduli dia apa di situ PhD,
atau hanya S1. Pernah saya dapati waktu saya PR1 yang PhD nilai mengajarnya rendah sekali, tetapi yang S1 masih sebenarnya yang disebut asisten dosen masih barangkali levelnya masih level Ahmadiyah, belum profesor, tetapi ratingnya mahasiswa buat ini yang mengajar lebih bagus. Jadi akibatnya dipanggil lagi dosen oleh PR1. Kenapa? Apa saudara kurang persiapan dan mengajar? Karena mahasiswa sekarang ini tidak suka dia kalau dosen itu, mungkin karena sudah PhD, kan sudah di luar kepala ini semua ini. Jadi dia nggak terlalu banyak persiapan, akhirnya mungkin ngecap di sana. Kalau ngecap saja jadi dosen itu mahasiswa kita. Apalagi kalau peminat satu buku zaman sekarang ini, dia buat satu topik, dia sudah baca dari internet dan buku-buku yang lain yang banyak waktunya. Jadi kalau dosennya tidak punya persiapan, tapi biasanya kalau dosen muda, dia takut, dia dipermalukan. Oleh sebab itu setiap topik ini dia pelajari sedalam-dalamnya sehingga pada waktu presentasi mengajar apa saja pertanyaan mahasiswa, dia masih segar. Ya, jadi saya masih mengingat, saya katakan sudah ganti saja bukunya, karena ini 20th century saja terus-menerus ini yang buku accounting merah elementary sejak tahun 75 itu saja yang dipelajar dan diajari. Saya bilang ada buku apa banyak yang keberatan, kenapa dengan semuanya accounting cycle di sini itu begini. Saya katakan bukan begitu, supaya kita belajar semua. Kalau diganti bukunya pasti dia belajar. Itu strategi dari PR1 supaya semua belajar. Sebenarnya itu juga, tapi sekurang-kurangnya mengupdate dia punya pengetahuan kan. Apa yang saya maksud di situ, kita ini memang juga begitu dalam pengetahuan. Kita harus evaluasi, self evaluation. Anggota mengevaluasi kita, oke saja, jangan terus marah kalau dievaluasi kita. Itu tandanya cinta dia sama kita. Seperti istri yang selalu mengevaluasi suaminya dan diperhatikan. Bagus. Kita kan perhatian. Coba kalau umpamanya bagaimana fondasinya sudah bengkok pun di situ, biasa itu kata kita sudah repot juga kita. Jadi kita selalu senang, ya. Buatlah itu semua menjadi hal-hal yang positif, sehingga orang yang selalu mengevaluasi diri itu dia katakan memang mereka itu akan bijak. But as leaders, do you know very well. Sebagai pemimpin di gereja, saudara harus tahu kemana Anda pergi, sedang di mana Anda, di sini, dan kemana Anda pergi. Nah, ini dari Pearson yang dulu, dari bukunya Leadership. If you do, how are you getting there? Kalau saudara punya tujuan, bagaimana saudara untuk bisa mencapai ke sana? Does everyone know where you are going? Apakah semua orang tahu kemana Anda pergi, tujuan apa yang Anda buat? Do your followers know what you are trying to accomplish? Apakah engkau tahu bahwa semua umat atau pengikutmu, di situ umat sudah tentu mengetahui apa yang sebenarnya Anda mau kerjakan dan mau selesaikan. Karena kita sebagai pemimpin gembala harus tahu anggota kita apa sebenarnya rencana pendeta ini di jemaat ini. Itu kan sudah jelas arahnya, sehingga dengan demikian mereka pun bergerak. Do your followers know what are expected of them? Apa engkau mengetahui bahwa anggota itu apa harapannya kepada kita sebagai gembala? Kenapa sering terjadi saudara-saudara permasalahan terjadi di jemaat-jemaat? Karena ada harapan anggota kepada kita.
Ternyata tadinya ya taruh kalau hartanya 100% 10 item, sekurang-kurangnya kalau 8 item dipenuhi, biasanya anggota itu pun katakan, setelah dunia ini kan di surga baru nanti sempurna. Kalau dapat 8, konten 8, bolehlah itu kan? Atau bahkan konten 6 pun barangkali dia masih maklum. Tapi kalau sudah kamera dia, ya semua orang tidak mau jelek. Lihat saja, itu sudah ilmu jiwa itu. Semua orang mau yang baik. Yang jelek sekali dia mau yang baik. Jadi semua orang bangga kepada yang baik, yang berhasil. Oleh sebab itu konsep ini harus kita selalu ingat. Sehingga dengan demikian apabila kita penuhi need daripada gereja, maka biasanya gereja itu dikatakan atau tenang. Apabila terjadi distorsi, maka gerejanya pun akan terjadi satu hal-hal yang gejolak-gejolak yang ada di sana. Baik, ini ada dari satu tulisan dari seorang ahli pengelolaan gereja, namanya Parma, Profesor Parma. Pengelolaan gereja yang baik harus dilandaskan pada firman dan urapan Tuhan. Jadi pengelolaan gereja harus selalu biblikal. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata. Karena kalau firman Tuhan berkata, kata pendeta, kuasanya berlipat ganda. Jangan selalu setiap pembicaraan, setiap pemikiran tidak berlandaskan firman Tuhan. Nah, ini akan terjadi permasalahan. Namun demikian manusia juga mempunyai peranan di dalam hal ini. Para pengelola gereja perlu membuat suatu landasan kerja manajerial secara garis besar. Harus ada rencana induk atau strategi planning berupa pola pikir makro pengelolaan gereja, sehingga semua aktivitas manajemen dapat selalu diorientasikan pada pola pikir tersebut. Adapun semua kegiatan dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di dalamnya, itu majelis bersama-sama dengan seluruh warga jemaat. Kebutuhan akan berbagai macam sumber daya. Gereja membutuhkan SDM yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara, dimanapun ya, bahkan di perusahaan selalu dikatakan ada training program, ada upgrading program, supaya pola berpikir akan selalu diupdate. Saya rasa kita saudara-saudara berterima kasih, saya lihat di DKI ini hampir semua master, bahkan sebagian sudah doktor, dan nanti sebentar lagi Indonesia ini akan keluar 17 doktor 5 tahun lagi ya, karena programnya sudah dibuat dan sekarang sudah berlangsung. Kenapa ini? Ini bukan untuk gagah-gagah, karena biasanya orang kalau menjiwai itu pengetahuan, seharusnya dia semakin tunduk. Seperti apa bilang, padi yang berisi biasanya dia begitu. Dan semakin banyak orang belajar, semakin tahu dia kekurangan. Tapi memang ada satu problem sosial di timur, kalau di budaya Amerika dan Eropa, gelar merupakan tanggung jawab. Dan jangan coba-coba membuat gelar kalau saudara nggak punya keahlian. Kalau ditanya orang, nah ini sangat berbahaya. Jadi gelar itu sangat tanggung jawab. Tetapi di Asia penyakitnya gelar adalah status. Kalau sudah doktor dia sudah kasta brahmana. Tapi kalau dia masih S1 kasta sudra. Itu pula kelemahannya kita ini. Jadi kalau sudah dia masuk dia ke atas doktor, maka dia jadi kasta brahmana, dari kasta elit. Ini yang pola berpikir harus dirombak ya, sebagai anak Tuhan kita bahwa
bukan kasta elit, kasta tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawabnya karena dia semakin banyak tahu. Karena bilang Tuhan, kalau kamu punya 5 talenta, berapa sekurang-kurangnya harus? Berapa yang harus dilipat gandakan? 5. Kalau 2, 1. Artinya harus berlipat ganda. Jangan banyak, you punya talenta sudah 5, kelipatannya cuma 1. Wah, ini berbahaya. Tuhan tidak suka yang demikian. Jadi semakin banyak talenta kita, banyak belajar, umpamanya yang belajar nanti dapat gelar, ini punya tanggung jawab di dalam gelar itu. Bukan asal gagah-gagahan supaya dibawa nanti di liang kubur. Ini tidak perlu, saudara-saudara. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana pentingnya sebenarnya SDM itu kita harus selalu belajar sehingga ya. Jadi jangan juga berpikir ya, saya ini ingat satu daerah ada baru tamat dari dokter, terus di dalam rapat dia suka kalau dia dulu ke sudut paling ujung, padahal dia sudah di upgrading untuk dapat doktor ya. Kata saya bilang, kenapa? Supaya diuji dulu dia biar diuji dulu dia apa dia bisa lakukan itu. Anggotanya cuma 2, selanjutnya. Jadi saya katakan memang bagus juga, tapi sepertinya kita salah kaprah kalau begini. Kalau orang dia grading banyak ilmunya, dia harus bagikan kepada yang lain. Ya, kalau umpamanya yang church planting tadi, ya PS yang dilatih masih muda, suruh dia ke sana, lantas dia menjadi tutor. Jadi bukan gelar itu seperti kita sakit hati kalau punya orang gelar, tidak juga. Karena dengan demikian kita akan lihat, wah ini tanggung jawab besar ini. Begitu pola berpikir. Jadi banyak unsur dokter nanti semua di DKI ini bagus, tapi jangan jadi gagah-gagahan. Itu yang akhirnya anggota tidak suka sama kita. Karena tujuannya semua pelayanan. Ya, siapa yang mau menjadi besar? Apa yang kita kenal kita? Konsep kita tadi harus kamu melayani. Jangan kemana kita berlomba-lomba. Kapan ini kita jadi mau ketua conference? Itu tidak usah dicari-cari, akan datang kalau kita menjadi pelayan yang baik. Karena baginda saudara diangkat pun saudara tidak takut, karena ya ini sebenarnya ada pelayanan. Sebenarnya berat ini tanggung jawab ini, bukan ada privilege di sana. Privilege-nya ya saya rasa gaji pendeta Limpo dengan saudara-saudara ada bedanya sedikit. Terlalu banyak kita pola berpikir dunia. Ya ini power ini bisa kita setir, maka tidak bisa nanti buat sesuatu yang begini-begini nggak lama. Karena authority dari gereja ini adalah pelayanan. Itu kekuatan. Kalau di situ ada pelayanan, saudara nggak perlu takut. Karena di situ memang sumbernya kekuasaan gereja ini yang dinamakan Rasul Paulus. Dia dulu jadi pemimpin pertama kekuasaan rohani. Setelah dia buat gereja di Philadelphia, gereja di Efesus, Antioquia, semua ini sudah banyak jemaat. Maka datang jemaat katakan, diangkatlah dia menjadi pemimpin. Jadi dari sudah jadi gereja ini, dia jadi pemimpin. Maka dengan kata lain sumber kekuasaannya itu pertama dulu otoritas rohani, setelah itu baru otoritas organisasi. Ini harus selalu kita ingat bahwa saudara-saudara di sini semua kita sebagai pendeta, walaupun ada otoritas organisasi di sini kepada Pak Lulus Seribu, itu sekarang sebagai bendahara dia punya otoritas organisasi.
Kalau kita tidak tanda tangani ini, cek ini, tidak keluar dana dari bangsa, itu otoritas organisasi. Tetapi kenapa dia bisa tanda tangani ini dengan diakui? Karena ada otoritas rohaninya di sini. Dan itulah yang paling penting. Karena bila dia umpamanya tanda tangani terus lalu tidak melalui prosedur rohani, maka mulailah kita ikut di gereja. Jadi ini benar ini kenapa ini keluarkan ke sana, tapi kalau penginjilan tidak ada dikeluarkan. Tetapi kalau ke sini dia ada di sekitar komite, macam-macam lah terjadi. Inilah pentingnya selalu kita ingat otoritas rohani itu yang paling penting. Setelah itu baru organisasi, dan kamu selalu lakukan. Di sini kita lihat umpamaan talenta dan uang mina itu sebenarnya mengartikan bahwa harus melibatkan. Nah, ini mungkin saudara akan bingung juga cara kerja yang berorientasi di sini agar dapat memperoleh berbagai sumber daya pendukung yang dibutuhkan itu. Majelis tidak bisa mengelak dari keharusan cara pikir dan cara kerja dengan orientasi bisnis. Coba kan. Jadi di gereja ini cuma harus orientasi bisnis. Mungkin banyak yang tidak setuju. Ini kan gereja rohani. Namun kedua cara dengan orientasi bisnis tersebut harus dijaga supaya tetap berlandaskan firman Tuhan. Karena ada tertulis uang adalah hamba yang baik, tetapi bukan tuan yang baik. Jadi uang ini apa yang baik dia bisa layani. Tapi kalau itu kita bergerak karena uang, itu sudah jadi tuan dia. Dia tuan yang paling jahat. Sekarang pertanyaan kepada kita. Ya, kemarin kami dari Sumatera Tengah di Pekanbaru. Ya, waktu buat kaitan dari jemaah officer dan departemen daerah muncul satu pertanyaan, ya, karena dibuat satu rekomendasi di situ. Sekurang-kurangnya departemen 12 kali mengadakan seminar workshop, mulai 12 kali. Mulai hitung-hitungan, ya kan kita, dan memang Alkitab juga mengajarkan acara itu menghitung dan mendirikan menara tadi, terus langsung kalkulasinya mantap semua. Lantas konklusinya sedangkan dana hanya sekian, paling juga 50%. Kalau 12 kali itu hanya 6 kali atau 4 kali ada kesanggupan. Jadi bagaimana ini? Berpikir, dan akhirnya ada dua pendapat. Satu, ya, mari kita kerjakan. Yang satu katakan, bagaimana bisa dikerjakan sedangkan mobil jarak jauh harus berangkat dari Pekanbaru ke Jambi umpamanya, sedangkan bensinnya di setengah perjalanan sudah berhenti, sudah stop. Ini logika. Itu kan kita bisa terus. Akhirnya punya cerita. Saya katakan, mungkin kalau berpikir Alkitab tadi, saya katakan sebenarnya saudara-saudara, ini kalau berpikir Alkitab, iman. Di Pekanbaru ini, di Riau ini, minyak dari atas, minyak dari bawah. Sudah lihat itu? Saya baca itu surat kabar, dan di sini bahwa semua guru-guru di Pekanbaru ini, di Riau ini, 2 kali lipat gajinya dari provinsi yang lain, karena ada minyak dari bawah. Uang banyak. Minyak dari atas itu kelapa sawit. Lihat saja sih, pembangunan kami datang ke sini, ini airportnya sudah seperti international airport. Ini kenapa kita ini sangat negatif sekali semua? Ya,
berpikir, karena uang itu sebenarnya bukan di daerah ini atau di Guni, nggak ada di situ uang. Uang itu dari jemaat itu muncul itu uang. Dari sana itu keluar, dari hulu airnya dari sana. Sekarang selalu kita pula berpikir kita, ya di sana, di sana, di sana. Padahal hulu air itu sebenarnya di mana? Di jemaat. Kalau selalu pula berpikir kita layani jemaat itu dengan sebaik-baiknya, saya yakin ada itu hulu airnya. Tidak hanya perpuluhannya lebih setia, ada muncul yang lain-lain. Terus ada yang bereaksi, anggota ekskop. Terutama di mana? Saya belum masukkan. Dia bilang benar itu Pak Pendeta. Asal kami dilayani saja. Saya rasa sekali pendeta ini datang juga, kita kan orang rohani. Nggak mungkin seorang hamba Tuhan datang ke rumah dengan hamba tangan, sedangkan dia sudah beriman berkat kepada kita. Kalau kita punya rohani, pasti ada juga berkat jasmani kalau ada sama kita. Tuhan langsung bereaksi di situ anggota awam. Jadi apa yang saya maksud di situ? Sebenarnya pola berpikir ini selalu harus kita rombak. Saya pikir saudara-saudara di sini, puji Tuhan, oleh karena pertolongan dari TK ini bagus. Ini mungkin oleh karena pelayanan kita kelas ini. Tetapi ini akan lebih berkembang lagi apabila pola berpikir tadi jangan, karena ini gampang kita berorientasinya kepada dana. Padahal Tuhan katakan tadi memang kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu pentingnya sebenarnya kalau boleh kita buat pelayanan kita sejak umpamanya tahun berapa sekarang ini, 2013, 14, 15 konferensi. Coba buatlah sekurang-kurangnya 3 tahun ke depan jelas, apalagi tenaga-tenaga muda. Asiklah membuat perencanaan, asiklah membuat pekerjaan. Jangan kita orientasinya seperti organisasi massa yang akhirnya kalau organisasi massa itu tidak saja Indonesia ini, kenapa belum maju-maju? Ya kan pemilihan nanti sekarang itu ribut. Padahal sebenarnya semua itu tujuannya adalah bekerja. Jadi pemain sudah sebelum begini 3 tahun lalu 2013, apa yang saya buat SSPP ini supaya hebat. Berapa jemaat di sini? 140. Terus dibagi sekian per 15 sidang atau per 14 sidang, maka 10 kali orientasi ini SSPP. Apapun di situ kalau dinyanyikan selalu nyanyian SSPP, akhirnya nyanyian itu merdu bagi orang. Jangan hanya suaranya saya usahain. Jangan umpamanya selalu juga kita sering berpikir begini, kalau ke sana susah, ke sini wah ini sibuk, ke sini. Jadi kita buat selalu tembok-tembok sehingga kita bisa memaafkan ini. Ini tidak perlu. Pokoknya dicoba. Kalau pada 10 orang di situ, di dalam 10 orang itu saya dapat pengalaman yang baik, karena ini pekerjaan Tuhan. Ini melatih mental pemimpin juga, dan juga mendorong kita bahwa bekerja itu sebenarnya menjadi pemimpin itu bukan gampang. Jadi jangan sudah punya kalau kita bikin penataran hanya sedikit orang, bagi saya tidak soal. Maju terus, karena kali berikut ibu dapat pengalaman lebih hebat lagi. Dan semakin kadang-kadang ada 2 dampak. Banyak orang bisa kita juga semakin angkuh. Sedikit orang semakin banyak kita berdoa. Akhirnya ada positifnya selalu apabila kita bekerja. Jadi inilah yang dinamakan mari kita sibuk, ya.
tahun pertama. Setelah itu apa yang sudah dibuat, bikin itemize ya. Tahun kedua ini, tahun ketiga di sini saya sudah ujung di sini. Jadi dengan demikian maka kita pun akan lebih baik. Baik, dunia gereja juga sekarang ini mengalami perubahan. Sampai pada perang dunia, lingkungan-lingkungan dan negara-negara utama dunia ini bergerak dengan kecepatan kurang-kurang. Namun perang dunia I telah merubah kecepatannya mungkin untuk selamanya. Pada saat ini rata-rata perubahan dalam lingkungan kita begitu cepat, radikal, tidak disangka-sangka dan tidak dapat dikontrol. Jadi dengan kata lain, di sekitar kita semuanya terjadi perubahan yang cepat. Ya, saya sendiri sekarang ini kalau dengan anak saya, heran saya katakan, apa namanya itu HP. Hari ini sudah begini, besok saya bilang. Padahal dia bilang, ya, Bapak punya HP ini cukup canggih, tetapi saya hanya menggunakan nelpon orang, terima SMS. Kenapa saya pakai saya punya ini Nokia ini? Karena ini bisa diketik begini praktis saya rasa. Padahal kalau dia, saya ini atau bukan kita, karena dia bisa gunakan ini adalah berita dunia, berita apa saja bisa dengan ini. Saya katakan, oh, saya sudah ketinggalan zaman. Saya hanya tahu bentuk Nokia-nya berubah, kontennya kurang. Banyak kita ini juga begitu. Yang gereja masih lihat kayak dulu. Kita tahu tingkah ini, tapi kontennya bagaimana ini anak-anak muda ini, bagaimana mereka, sehingga kadang-kadang ini harus menjadi perhatian kita. Ketika lingkungan berubah cara berpikir dan bertindak, gereja juga berubah. Jika jemaat masih menjalankan cara-cara yang sudah kadaluarsa, maka jemaat akan mendapati bahwa mereka sedang berlayar di lautan yang penuh dengan ketidaktepatan dan kerusakan. Ini penelitian dari Jess Barber. Dia katakan pola berpikir kita juga harus berubah, jangan kadaluarsa. Artinya di sini harus kita lihat perubahan cepat, radikal dan tidak terkontrol adalah suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak akan dihargai oleh jemaat. Dan pada saat ini ribuan jemaat berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa tidak ada yang berubah, tetapi mereka tidak dapat menang dalam pertandingan ini, dan pada akhirnya mereka akan kalah dan kehilangan segala-galanya. Jadi di sini ada satu yang luar biasa penelitiannya, bahwa kalau gereja kita berbentuk tradisional, dia bilang ini mungkin nasibnya sama dengan Presbyterian yang ditafsirkan pada tahun 2050 tidak akan ada lagi satu gereja ataupun anggota yang masih akan bertahan. Kenapa? Semua sekarang ini gereja-gereja Presbyterian dan Metodis di Amerika diambil oleh anggotanya, diambil oleh karismatik. Orang tidak suka lagi berbakti di Presbyterian atau Metodis. Jadi banyak harus diberhentikan pendeta karena anggota berkurang. Semua pindah ke gereja karismatik. Di mana gereja karismatik memang ada sedikit dalam bikin nama gerejanya The Rock. The Rock kan apa itu? Batu zaman, The Rock of Ages. Tetapi ngerinya mereka, The Rock itu ada musik rock and roll di dalamnya, sehingga macam-macam pula orang menarik orang ke situ. Karena begitulah metode mereka marketing gospel begitu luar biasa ya. Jadi apa yang dimaksud di sana, mungkin kita juga gereja kita selalu dianjurkan janganlah tradisional. Kalau orang sudah baca mission bukan didengar orang lagi, kenapa mesti baca mission terus menerus? Buat variasi di tempel di sana, persembahan sahabat 13 ini pergi ke Zambia. Tetapi kan intinya di sana lantas sekali atau 2 kali diterapkan. Lantas dibuat pada waktu kebaktian kesaksian KPA.
Apa itu kesaksian? Sehingga orang pun selalu senang mendengar kesaksian, karena kesaksian itu adalah pengalaman dengan Yesus Kristus. Baik, jadi di sini kita pentingnya harus kita melihat pentingnya satu perubahan, dan ada kecenderungan dikatakan hampir seluruh jemaat menolak perubahan. Ini maksudnya di gereja-gereja yang tradisional tadi, sebab mereka melihatnya sebagai suatu ancaman terhadap apa yang mereka miliki pada saat ini, dan juga kepada tradisi yang mereka jalankan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus jemaat-jemaat harus belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, dan tidak melatih kecepatan yang dibutuhkan untuk memahami jendela-jendela pendidikan, akan terus bergerak, turun dan akhirnya mati. Namun bagi jemaat-jemaat yang mengembangkan keahlian dan persepsi untuk mengenai perubahan pada lingkungan mereka adalah jemaat-jemaat yang akan memberikan kesempatan-kesempatan terbuka untuk pemikiran. Baik, banyak dikatakan, maka kita harus kenal bahwa gereja kita ini dasarnya adalah seperti gereja apostolik yang dalam buku Wahyu dibuat seperti kuda putih bersih tulus dikelilingi dengan tak bersahabat. Kuda merah kenapa lingkungan tak bersahabat betul besar, karena pada waktu kuda merah ini ataupun gereja setelah gereja Efesus, maka ada gereja yang lain sangat berani bersaksi, dan gereja Advent adalah gereja di antara gereja kongregasional dan gereja episkopal. Ya, kongregasi sebenarnya saudara-saudara di konferensi sudah ada presentasinya, banyak suara anggota banyak menentukan. Oleh sebab itu kita harus sadari, ada suara-suara mengatakan, bagaimana kalau dibagi ini konferensi? Saya pikir itu satu cita-cita yang bagus, karena sudah 151 dan penduduk Jakarta ini 20 juta. Kalau semua kita bergerak terus, saya yakin cita-cita dari dua konferensi itu akan terlaksana sebelum tahun 2015. Amin. Tapi ada satu tetapi, apabila kita bekerja terus dan kelihatan fokus kita adalah penginjilan, ekspansi, quality, ini nggak ada orang bisa tidak setuju. Asalkan jangan pada dipikir apa tujuannya ini ekspansi, ini hanya nambah pegawai lagi, nanti ada posisi, lantas ada lagi sana officer, dan officernya ini kan dananya besar juga, akhirnya kalkulasinya dibuat orang dianalisis. Ini hanya mendapat biaya, ini bukan produktivitasnya. Tetapi kalau produktif, tujuan adalah produktivitas, maka saya rasa tidak ada yang bisa menahan diri. Oleh sebab itu, saya lihat waktu kita berkonferensi waktu lalu, puji Tuhan, saya lihat sudah dewasa kita semua. Saya selalu katakan ke divisi juga, sudah lihat konferensi kami di Indonesia sudah dewasa, berbincang, ada perbedaan, tetapi begitu sudah selesai konferensi, semua bergerak dengan cita-cita yang sama, dan tidak ada istilahnya ya ada konferensi begitu, tidak, baru 1 tahun konferensi, 1 tahun sudah 80 sudah mulai lagi gerakan-gerakan yang lain bahwa kita tidak setuju dulu. Nah, ini belum dewasa. Tapi saya lihat di sini sudah bagus. Kita sekarang fokus ke pekerjaan. Oleh sebab itu ini perlu kita pertahankan. Dengan demikian konferensi PKI itu akan selalu menjadi contoh
Ya, dari sisi finansial, saudara luar biasa. Dari sisi penginjilan, ya nanti kita lihat masih ada perlu kita tingkatkan. Itu tidak apa-apa, karena para pendeta ini saya pikir ini harus dipompa. Ya, dan tenaga-tenaga di DKI ini masih muda-muda semua. Jadi sebenarnya saya lihat kalau masih muda-muda ini yang dinamakan mereka itu adalah kekurangan kelebihan energi. Nah, berbeda dengan yang seperti kita ini yang sudah tua, kalau sudah lewat jam 11 malam menginjil bisa sakit encok dia kan. Tapi kalau yang muda-muda ini tidak peduli, dia tetap maju terus. Dan itu adalah satu strength, ya? Strength daripada gereja ini. Baik, sebagai hal yang terakhir, Tuhan mengatakan tadi, ajarlah kami mengikuti hari. Mari kita evaluasi nanti sampai itu kita akan berbincang. Mari kita lihat objektivitas daripada misi dan DKI. Maka dengan demikian pertemuan kita akan selalu terfokus dan pekerjaan Tuhan pun mari di sini. Kiranya Tuhan berkati.